Oke, teman-teman. Nah, sekarang kepala sekolahnya udah ada di sini, habis selesai sholat duha karena hari ini hari Jumat dan ini 7.30 lah. Jadi kita bincang-bincang aja sebentar ya di ini kepala sekolah SMA Negeri 1 Cijeruk. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya water orange nah guys. Iya. Gimana ya pengalaman sebagai kepala sekolah di sini? Oh, alhamdulillah di sini sudah kurang lebih 2 bulan. Oh, baru Ya, 2 bulan, 2 bulan di baru sini. 2 bulan. Baru ya. Pindah dari Alhamdulillah mana? pindahan dari SMA Negeri 1 Warung Kiara, Kabupaten Wah, Sukabumi. tuh, student Warung Ya, Kiara. sekarang di SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor. Oh, ini Jadi teh masih Kabupaten ya, Bogor ya? dari pindah ke Kabupaten Bogor. Iya. Alhamdulillah anak-anaknya luar biasa. Ya. Semangat belajarnya hebat ya. Hebatnya. Mudah-mudahan memiliki masa depan yang lebih baik lah setelah selesai sekolah di SMA 1 Cijeruk ini. Ini ayah itu gak kalau sebagai kepala sekolah kan udah lama ya menjabat sebagai kepala sekolah. Punya rasa tanggung jawab gak kayak seperti ke anak sendiri gitu? Oh ya, ya karena ini kan bagian dari tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Tentu anak-anak kita itu adalah anak-anak dianggap sebagai anak sendiri gitu. Jadi sukses kemudian gagalnya anak-anak itu ada di tanggung jawab kami. Kami punya tanggung jawab untuk mengantarkan mereka menjadi sukses itu. Iya. Terus kalau pas perpisahan gitu suka itu gak ya? Kamu masa kayak attach gitu kan? Udah dekat sama murid gitu, ayah Oh, suka iya. sedih gak? Iya, tentu apalagi kalau misalkan kita sudah lama di sekolah itu bertugas, kemudian pada saat perpisahan maka ada semacam sedih, haru lah Melepaskan berpisah dengan anak-anak kita anak-anak yang ya. sudah kita bina Bimbing. selama 3 tahun gitu. Ya. Menurut ayah, aku panggilnya ayah guys, soalnya kita semua panggil ayah ya, ini kakak ipar aku. Menurut ayah kesuksesan student pelajar di SMA ya tentunya itu dari mana gitu ya kesuksesan itu bekerja sama dari student dan guru kayak gimana gitu? Tentu kesuksesan itu kan bukan hanya dari satu bidang ya. Mungkin saja yang pertama karena memang anak itu punya semangat yang hebat, kemudian dukungan keluarga juga kuat, lingkungan juga mendukung, insya Allah akan sukses. Tapi tentunya kan kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, itu harus diperjuangkan. Anak-anak harus semangat, apakah dalam belajarnya, kemudian tentu ada hal yang paling urgen untuk mencapai kesuksesan. Tidak cukup dengan kecerdasan pengetahuan saja. Apalagi sekarang itu kan harus multi talent lah, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, termasuk juga kecerdasan dalam menggunakan teknologi itu. Oh iya betul. Itu. Semakin modern ya. Ya. Ayah bagaimana menghadapi anak yang tanda kutip nakal gitu misalnya ya? Dikirim kepada Dedi Cina guys. Iya. Memang betul sih, kan anak-anak itu punya sifat karakter yang Berbeda, unik, yang ya. unik sekali ya. Jadi kita tidak mungkin bertemu dengan satu atau sekelompok anak yang baik semua, tentu tidak. Mereka bervariasi. Tentu kita harus punya trik-trik khusus dan anak yang tadi punya karakter yang beda dengan temannya karena mungkin sikapnya yang kurang baik. Tentu kita harus memperlakukan dengan baik juga. Tidak ada istilah kita menjudge gitu. Kamu ternyata perilakunya tidak baik, maka nanti kamu tidak akan sukses, tidak akan bisa begitu. Justru biasanya orang-orang yang punya karakter yang unik tadi, yang perilakunya agak sedikit aneh lah gitu. Biasanya mereka lebih sukses hidupnya karena Kreatif, pergaulannya itu ya, kreativitas dan pergaulannya itu. Dibandingkan dengan anak-anak yang hanya pintar secara pengetahuan, biasanya kuper ya. Ya. Bukan berarti harus nakal loh ya. Baik tetap tapi kreatif. Ya itu Gitu, kreatifnya. harus kreatifnya diekspresi lah gitu. Ada beda perlakuan. Iya. Jadi setiap anak membutuhkan perlakuan yang berbeda, tidak bisa dipukul rata. Gitu. Iya. Mantap. Kalau kalian para ibu-ibu Bun, kalau mau masukin sekolah SMA-nya ke sini aja. Jadi insya Allah lah ini sekolah mudah-mudahan menjadi sekolah SMA yang baik, Yang baik. yang sukses, yang bisa membimbing anak-anak atau membantu
menyiapkan lah, ya, Betul. menyiapkan anak-anak menjadi lebih dewasa. Karena ini kan umur berapa nih SMA ini? 14, Umur 16 sampai 18 tahun. 16 ke 18 itu rawan sekali ya, Ya. rawan usia. Jadi memang butuh bimbingan. Jadi insya Allah lah. Nah guys, kalau kalian mau, yang orang sini ya, sekitaran sini, masukin aja ke SMA sini. Kalau ada pesan buat anak-anaknya ya, mungkin pada nonton nanti. Oh ya, anak-anakku sekalian semua tetap semangat. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan dengan sukses dan berkah. Berkah, Itu. amin, amin. Kita lanjut sekarang melihat ke kelas. Oh yes. Hujan awet hari ini. Oke. Biasanya anak-anak di sini ya main basket. Ini sekalian sedikit tour, mungkin ada di antara kalian yang mau masukin anaknya, oh SMA ini seperti apa? Seperti ini kurang lebih. Ini piala-piala kebanggaan dari siswa-siswi. Dan ini guru, ini ruang guru. Oh iya, ini ruang gurunya, hati-hati. Ini apa, kita gemol satu. Hujan. Oh MBG tuh ini. Oh, guys aku belum tahu ini MBG teh gini. You got a limbo, babe. Ya. Aduh, ada kucing. Ini student juga salah satu. Timis ini. Oh. Oh, These sorry. are food guys for lunch. Oh, wow. Yes. Oh, snack. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Bapak izin sedikit lagi Pak ya. Ini sedang sosialisasi beasiswa. Very nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kamu pribadi saya, karena yang ada di depan ini adalah adik saya, adiknya ibu. Hari ini sengaja saya undang, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, karena kita harus punya keyakinan, maka akan menginspirasi teman-teman semua, anak-anakku semua, ya, sehingga tambah semangat lagi untuk belajarnya. Bisa ya Naya? Oke. Teh Andini. Ini suaminya Mas Dan. Mas aja ya. Ini kelewat ya? Ini anaknya 3, tapi yang di bawah kemarin 2, cuman yang satu balik lagi ke London, sehingga yang itu ya ada ya. Iya, bungsu. Jadi tinggalnya di London, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten ya. Mau apa ya? Mau sharing apa? Mungkin dimulai yang tadi bapaknya bilang, Pak Mamat ini, bahwa kesuksesan milik bersama dia, ditambah kesuksesan milik mereka yang berani, ya, buat mereka yang berani. Jadi kita harus berani, kita nggak boleh kayak, karena apa yang kita inginkan itu kan di depan kita. Jadi apapun yang kita inginkan, kita melangkahnya itu harus based on what we want in life, bukan based on our past. Misalnya. Babe, just go forward with the mic because it's reverbing with this. That's it. Ya, kita harus melangkah based on what we want in life, not based on current situation or what is in our past. Ya, jadi kayak misalnya, oh aku kan datang dari keluarga sederhana atau bahkan kurang mampu, atau sekarang kan aku nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya pendidikan atau apa. Itu kan jadi base dari realitas sekarang atau yang lalu. Jadi jangan melangkahnya seperti, jadi kita kalau melihat keadaan sekarang atau masa lalu, jadi kita melangkahnya nggak enak karena terbatas. Tapi kita melangkah dengan apa yang kita inginkan di depan, gitu. Seolah-olah kesuksesan itu garansi. You are the mirror of me. Jadi kalau kita cuman expecting, oh aku pengen ini,
sementara kita nggak melihat diri sendiri, bukan berarti kita harus minder atau bukan, tapi kita mengangkat diri kita sendiri, gitu. Jadi seperti halnya kalau kita mau kerja di pekerjaan yang bagus, kitanya harus punya skill ini, skill itu. Jadi kita dulu yang dibangun, fondasinya apa? Itu mungkin bisa dibilang dalam every area of life, itu seperti itu, semua itu hanya cerminan. Jadi kalau aku mau ringkas sebelum aku udahin, hidup ini simple, tidak complicated. Tapi kadang kita membuatnya complicated based on pengalaman kita, cara kita dibesarkan, dan kejadian-kejadian yang membuat kita trauma atau apa, itu jadi kita kebiasaan gitu. Jadi hidup ini simple, nomor satu. Kedua, hidup ini cerminan. Jadi apapun yang kita inginkan dari pekerjaan, teman, sahabat, suami, istri, kitanya dulu yang harus dibangun. Nanti ada cerminannya tuh datang. Yang tadi berbaik, kemanapun kita pergi, kita baik. Kalau nenek aku selalu bilang, pindah cai, pindah tampian. Jadi kita harus bisa adaptasi. Kita bisa menempatkan diri tanpa merubah jati diri kita. Ya, kayak air, kan? Life is like water. Kalau Bruce Lee bilang harus seperti air, itu dalam arti air itu kan kalau ditaruh di pot bunga jadi seperti pot bunga, shape-nya gitu ya, bentuknya. Kalau ditaruh di gelas seperti gelas, tapi tidak pernah merubah si air tersebut tetap air, nggak pernah menjadi jus atau menjadi apapun. Jadi jadilah air tapi bisa menempatkan diri. Kalau ke Inggris seperti ini, oh oke, tapi aku nggak usah seperti orang Inggris yang kurang baiknya, karena itu bukan aku gitu. Tapi bisa adaptasi yang lain-lainnya, seperti itu. Ambil baik-baiknya. Ini banyak girls daripada boys ya. Jadi suka ada kan yang misalnya sama orang tuanya tuh suka dipukulin dari kecil sama bapaknya misalnya. Kalau kata zaman dulu, jangan dipukulin, anak cewek suka dipukulin suaminya nantinya. Nah itu kayak mitos tapi juga true. Soalnya apa? Ya itu kebiasaan. Kalau kita kebiasaan dipukulin sama ayah atau disakitin atau gitu, itu tuh biarpun kita nggak suka, itu udah udah input ke kehidupan kita. Jadi kita tuh merasa kayak this is home. Ini yang aku biasa. Jadi pas punya suami, kadang-kadang suaminya itu misalnya mukulin, biarpun kita nggak suka, kita tetap stay. Karena ini familiar. This is what feel familiar. Inilah yang aku biasa gitu dari kecil. Oke, thank you for kesempatannya buat mengizinkan saya bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Sebelumnya izin yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mamat, SPD EPD, para guru-guru Wakasek yang saya hormati, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Andini telah menyempatkan dan meluangkan waktunya hadir di Sekolah Seman 1 Cijeruk, yang dimana kondisi cuaca sekarang sangat ekstrim, lagi hujan lebat, tapi Miss sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita yang inspiratif dan pengalaman Miss buat ke teman-teman semua yang ada di sini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Shibawaihi, saya dari kelas 12-8. Izin bertanya, yang pertama itu bagaimana sih tips and trick untuk anak muda kita di sini yang mempunyai mimpi yang besar? Karena kebetulan aku sendiri mempunyai mimpi yang besar, yaitu ingin S2 kuliah di luar negeri, karena termotivasi dari teman-teman saya di luar sana yang banyak kuliah di luar negeri dan juga dapat motivasi dukungan dari orang tua. Nah, bagaimana tips and triknya dan skill apa aja sih yang harus kita punya sebagai pelajar untuk mempersiapkan kuliah di sana? And last question is, bagaimana cara kita survive ketika kita nanti sudah tinggal di luar negeri yang dimana jauh dari negara, jauh dari rumah tinggal, dan jauh dari keluarga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Very good question. Jadi ada dua question berarti ya. Yang satu bagaimana cara supaya bisa kuliah di luar negeri, yang satunya lagi cara survive di luar negeri. Jadi cara kuliah di luar negeri mungkin itu kan aku nggak kuliah di luar negeri, tapi
ada usaha pasti bisa ya. Jadi sekarang itu mungkin mulailah zaman sekarang itu everything is just in the fingertips. Jadi semua tinggal klik pakai jari aja kita udah bisa semuanya gitu ya, mengakses semua. Jadi mulailah mungkin ikut grup atau misalnya kayak Facebook grup, apa aja grup yang student ke luar negeri. Apapun itu, kita yang pertama kita ada niat. Itu niat itu udah semacam benih. Kesananya itu kita tinggal ngairin, ya, dipupuk kayak gitu. Nah itu tuh jalan sedikit demi sedikit. If you don't know what to do yet, just do what you know. Ketika kita nggak tahu apa sih yang harus aku lakukan, kalau aku mimpinya di sini, lakukan apa yang kita tahu di sini dulu. Tetap ini ada, tapi kita stepnya jangan terlalu memikirkan di sana karena kadang-kadang kita bingung. Akhirnya freeze, ya, nggak tahu bingung mau mulai dari mana sih? Jangan. Jadi ini goal aku, mulainya di sini apa sih? Oke, mungkin ikut grup dulu. Kalau ada orang tanya yang udah sekolah sana, jangan malu-malu bertanya. Klik kayak gitu. Itu sih. Survive di luar negeri easy. Survive di luar negeri sama aja. Di mana-mana itu kita sama aja. Yaitu tadi kita baik. Insya Allah yang baik-baik itu ada. Karena kalau dilihat, kalian pernah dengar law of attraction? Pernah? Ada yang pernah dengar ya? Mau ini nggak? Mau share nggak? Apa itu law of attraction? Silahkan. Mau? Siapa? Mau nggak? Malu. Nah, ini. Coba, gini ya. Nggak usah malu-malu karena kayak gini. Oh my God, aku harus ngomong. Saya sendiri kalau saya mikir gitu, kok saya disuruh sharing untuk motivasi siapa aku. Ntar aku salah. Aku juga bukan orang ini. Itu lagi-lagi based on who I was. Itu cuma basicnya siapa aku sebelumnya. Ya kan? But it doesn't have to be like that. Ayo praktis. Mau ini gak siapa tadi yang mau explain tentang law of attraction? Nah ini sedikit-sedikit praktek kayak gini aja gitu. Cuman ada Teh Andini gitu. Biasa aja. Ada? Enggak? Oke, law of attraction itu kita itu selalu mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi kenyataan ini kita dapat dari kayak energi kita. Kalau energi kita happy, kita akan mendapatkan sesuatu yang happy. Ayo siapa yang punya cita-cita ke luar negeri? Ke luar negeri ya. Hampir semua. Oke, siapa yang mau sekolah ke luar negeri? Sekolah. Oke. Siapa yang mau punya pasangan bule? What the hell was that? Wah, suaranya lebih seru ya. Jadi, yes. Survive di luar negeri itu ya sama aja kayak dimanapun, mungkin di Bali atau di Surabaya. Tapi memang ininya kan berbeda pasti ya, culture berbeda, segala macam berbeda. Tapi kalau kita yaitu tadi datang dengan curiosity, dengan kepenasaran daripada judgment gitu. Kalau gini, kok di luar negeri begini, diganti dengan di luar negeri begini ya, gitu. Jadi lebih ke penasaran, gimana sih daripada yang orang sini gini. Karena kemanapun kita pergi, kayak ke Inggris aja, mungkin sebagian orang bilang Inggris nggak enak. Orangnya nggak friendly, mahal-mahal, dingin, dan lain-lain. Kebiasaan, if you are a complainer, kalau kalian itu tukang komplain, kemanapun kamu pergi, pasti kamu akan mendapatkan sesuatu untuk dikomplain. Jadi dilatih dari sekarang untuk lebih bersyukur, lebih melihat dengan based on curiosity, gitu sih. Dan ya zaman sekarang itu di luar negeri pun udah banyak orang Indonesia. Misalkan di London aja, restoran Indonesia sekarang di mana-mana. Nyari makanan Indonesia sekarang udah di mana-mana. Sementara 26 tahun yang lalu, aku ke London 26 tahun yang lalu, itu masih jarang-jarang orang Indonesia, jarang. Sekarang mah udah di mana-mana, apalagi kalau di London, di ibu kotanya gitu. Jadi tipnya survive, berbaik, ingat bahwa hidup itu cerminan, kitanya baik pasti dapat orang-orang yang baik, dipertemukan orang yang baik. Dan jangan datang dari judgment tapi curiosity, gitu sih. Ya, menjawab pertanyaannya?
Iya. Ada lagi? Di sini Ibu mau sedikit intermezzo aja ya. Oke, so. Nah, sekilas saja mungkin Ibu mirip nggak nih? Ada sebagian yang bilang nggak mirip gitu ya. Jadi kami itu 3 bersaudara ya. Jadi semuanya perempuan. Yang 1 ibu dan 1 bapak. Yang beda ibu If they ada give me a microphone, 2, that yang would be beda silly. bapak ada 1. Satu. Nah itu ceritanya. Jadi 6 fullnya ya. Jadi kalau kita kumpul itu biasa beda-beda. Terus orang bilang, terus pasti kita captionnya jangan tanya kenapa berbeda gitu ya. Karena memang Complicated. ya seperti itu. Nah, yang saya bangga dari adik saya ini, jadi kan waktu orang tua bercerai itu saya ikut bapak. Kebetulan bapak polisi, saya ikut bapak, dan kakak saya ikut ibu. Dua-duanya udah menikah lagi. Ini ikut nenek. Makanya tadi kan ceritanya nenek gitu. Kata nenek saya gitu kan, nggak ada cerita kata ibu saya gitu, nggak ada cerita bapak saya, nggak ada. Jadi semua berawal dari kesedihan yang membuat seseorang jadi harus kuat gitu ya. Jadi ketika adik saya ini sekolah dari SD sampai SMP sama nenek ya, SMA harus di ke Cianjur ya. Nah, itu. Terus begitu saya sudah menikah, karena ekonomi juga belum stabil, kakak juga belum stabil, jadi beliau ini bingung harus ke siapa, harus kerja di mana. Nah mungkin itu jadi harus motivasi buat adik-adik ya, semuanya jangan merasa sendiri karena ada Allah ya. Adik saya mungkin, saya nggak tahu, mungkin beliau tengah malamnya ya, kita kan alhamdulillah begitu dicari-cari nggak ada, nggak taunya udah ada di luar negeri. Terus alhamdulillah yang kita di sini juga berdoa karena kekuatan doa itu super power ya, melebihi dari segalanya. Jadi tanpa kasih sayang kedua orang tua, alhamdulillah. Jadi sekarang bisa dicek ya. Sekarang beliau ini adalah YouTubers ya, udah orang tahu ya. Kemarin ke Indonesia juga udah Jangan lupa subscribe. Iya, ya harus wajib semuanya ya. Dan waktu ke Indonesia juga udah di CNN ya, Iya, udah ada gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi kita jangan melihat siapa kita, tapi kita lihat ke depan kita harus jadi Ya. seseorang yang luar biasa. Aku tuh dulu menikah sama orang Romania sebelum sama orang Inggris ini, Mas Dan. jadi 2 ini ya, jadi ya tentunya perceraian yang tidak diinginkan, yang sangat pahit, pokoknya very hard story. Tapi ya itu dia, jangan based on that. Jadi kita tetap melangkah, kita semangat lagi. Selama kita baik, kita melakukan hal-hal yang baik. Alhamdulillah ketemu orang baik lagi. Ketemunya di mana? Di Facebook. Itulah zaman sekarang. Ya, ini masih ada. Zaman sekarang itu ya gitu kan, di sosial media dan lain-lain. So, what did you think of me? Beautiful. Beautiful. What do you think of Indonesian girl? You never met Indonesian before me. I didn't really know of Indonesia, really, apart Yeah. from Bali. Everyone in the Western world thinks Indonesia is Bali, but it's so much more. Ya. Jadi dulu dia belum pernah ketemu sama orang Indonesia sebelum ketemu saya. Gitu. Orang Indonesia cantik dan ganteng-ganteng. Sangat eksotis ya. It's very good looking people Indonesian. Very good, yes. Ya. I used to be terrified of speaking in front of people. Meeting new people used to absolutely make me so scared. And look at me now. But how did you come over that? Working on myself, stop complaining and saying, "Oh, it's the world's fault," and working on myself. Okay. Getting fit, eating correctly, Ya. finding a good wife. Ya, jadi si Mas Dan ini
dulu tuh punya social anxiety karena waktu dia umur 16 years old when you left your dad left you? 15. 15. Yeah. Waktu umur 15 lagi dekat-dekatnya sama ayahnya tuh meninggal secara suddenly gitu, tiba-tiba ya, jantung. Jadi dari situ dia kayak the world is over dan dia memilih untuk tidak berkomunikasi dengan dunia karena ya itulah, dunia kayak menurut dia kayak not fair, kenapa ayah aku meninggal. Dari situ dia mengurung diri dan tidak pernah berinteraksi sama orang lain dan membuat dia seorang yang social anxiety gitu. Tapi alhamdulillah sekarang katanya dengan working on himself gitu ya, jadi dia stop complaining, yaitu komplain tadi, stop complaining, dan juga dia mulai looking after badan dia, kayak makan sehat, tidur teratur. Dari situ sedikit demi sedikit, karena believe it or not, makanan yang kita makan itu mempengaruhi banyak banget dari keseharian kita, termasuk social anxiety juga. Terlalu banyak makan gula, kita bisa kayak agitated dan anxiety-nya tuh naik. Jadi dari makanan juga melatih diri dan praktek, mulai ketemu orang sedikit demi sedikit. Makanya dia bilang look at me now. Sekarang bisa duduk di sini dengan oke, biasa aja. Ini kan nggak keringetan, biasa keringetan tangannya. Usually you have like wet hand. Itu. Adakah di sini yang mempunyai kayak social anxiety atau introvert yang berlebihan, malu? Banyak. We've got some introverts here, have we? Hah? Have we got some introverts in the room? Yes, they Yeah. said. Ya kan? Ada banyak yang introvert. Ya. But Alasannya kenapa? anxiety is worrying about something that probably won't happen. Ya. Kata dia mungkin terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak bakal terjadi. Buat Mas Dan. Ya. The simple question for Mas Dan. What do you know about Indonesian culture? First, Mas Dan. After came in Indonesia. Thank you. What do I know about Indonesian culture? Culture, ya. Makanan, very important. Very spicy food. Makanan itu di sini sangat penting. Di mana dia kan sampai gini. Wow, di mana-mana makanan tuh pasti bagian dari apa? Kumpul-kumpul dikit makanan. Ke mall, makanan di mana-mana. Emang betul. People are in London, especially. People aren't. We're not horrible, but we're not kind straight away. And in Indonesia, everybody's kind, loving, very respectful, which is wonderful. The level of service you get here is the best in the world. Bisa di-explain ke teman-temannya, bahasa Inggrisnya bagus by the way. Good English. Ya, good English. Very clear, very precise, very good. Ya. Ya, dia bilang makanan banyak. Kalau di Inggris mungkin lebih ke minuman. Ya, apa-apa ketemuan minuman. Minuman di sini tuh makanan dan juga orang-orangnya sangat baik, sangat friendly. Kita itu sangat friendly. Friendly and beautiful. Beautiful, guys. How about for the gentleman? Handsome. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik, cenah. Ada lagi gak? Who wants to go to? I'm an English teacher here, but I'm sorry if my English is not good because Very good. I think English is habitual. Yeah, if we want to talk fluently, we must meet with the tourists maybe, yeah, and talk every time fluently. For the problem from the students is they are confused to start to speech. Yeah, you are confused. I think there are many things, many questions. They want to speak. Yeah. But they confused to start the word. Yeah. Okay. Okay. They confused to start the word, and then kekurangannya from them is they less vocabulary. Jadi mereka itu kurang vocabulary. Come on, guys. My name is Mama Lejahaya, and let me get this very straight to the point because I'm not good at chit chat. Sorry about that. When did you learn
So, Speak English. where did you learn English before going to the outside country? Because I have that experience of learning English. Mhm. And that's Manta, very good English. See, look, very good. Mantap. Kata Mas Dan mantap. Hey, high Well five, done. dude. Yeah, high five. Well done. Well done for the question. Thank you. That is very good question. And not only that, this is the thing that I tell you guys. Hang on, I understood every single word you said. Very good. Very good. Yeah. Ya kan, jadi dia bilang dia mengerti apa yang dia omongkan gitu. Berarti bagus ya. So, kalian bisa lihat sendiri. First of all itu keberanian. Tadi ingat berani. Kalau nggak berani, padahal kalian dalam hati, ya aku padahal bisa sih ngomong dikit, bisa sih. Banyak pasti banyak yang bisa. Tapi nggak berani. Sama Right, dengan don't you tidak dare. bisa. Oke? Jadi harus Don't even berani, take them out of the berani. packet in case. Baru Mas Dan gitu loh. Baru aku. Jangan dilihat ini tuh sesuatu yang besar. Bahasa Inggris itu wow, sesuatu yang apa ya, kayak language yang susah banget gitu. Enggak, it's only language. Kalau dipelajari itu bisa. Jadi tadi pertanyaannya gimana aku bisa ya bahasa Inggris? Balik lagi ke dasar tadi, biasa, kebiasaan, habit. Bentar. Okay, thank you for the time. Okay, first, let me introduce myself. My name is Salman Al-Farizi and I'm from 28th class. Okay, and I'm so sorry if my English is not really good. Don't Okay. apologize. Just go. Okay, thank you. Okay, I want to share my little story. It's like my teacher saying, I have a many word on my mind, my thing, but I can't speak that. I don't know, and I don't have friends to talk about that. So I have a question, but I don't have the word, and I won't say that in Bahasa. Okay? Ya. Okay, Let's aku try and punya communicate. Let's go. Yeah. Oke, thank you so much. Aku punya pertanyaan untuk kakak. Kakak itu tadi kan katanya tuh bisa keluar negeri, tapi bukan sekolah. Ya, nah itu tuh jalur yang kakak tempuh itu apa untuk dia sampai di luar negeri begitu. Oke, I'm so sorry if my question is not use English, but in this time I want to try to speak, and I think in my first step I can more. I don't have the word. And thank you so much for time. Thank you. Thank you. Look, he's okay. He tried. He's okay. Barusan Babe, mau bilang lebih baik gitu ya, more, lebih baik maksudnya. Better. respect for trying. I appreciate that. Thank you. Ya. Aku dulu ke luar negeri gara-garanya aku tuh kan di Kadu Pandak, terus aduh nggak tahu mau ngapain, sekolah enggak, ini dan itu pokoknya family aku seperti kakak aku bilang tadi sedikit complicated ya, enggak yang mama, papa semua gitu. Jadi aku harus mikir, keluar dari zona ini bagaimana caranya, dengar-dengar banyak orang ke luar negeri. Jadi mau ke luar negeri aja soalnya kerja di Jakarta gitu-gitu aja, pengen lebih berpengalaman. Karena nenek juga waktu itu udah meninggal, akhirnya memutuskan untuk ke luar negeri. Dibantu sama teteh, ada anaknya Uwa, dibantu, beliau bilang mau ke Dubai, enggak, sekarang lagi banyak yang ke Dubai. Karena di Dubai itu katanya enggak se-strict di Saudi Arabia. Jadi memberanikan, lagi-lagi berani, padahal enggak pernah, jangankan ke Dubai, cuman Bandung, Jakarta udah, enggak pernah ke yang jauh gitu ya, kayak Surabaya atau apa, belum pernah. Jadi akhirnya ya udah mau ke Dubai gitu. Jadi driver, soalnya saya mikir kalau jadi driver itu pasti sering jalan-jalan, pengen melihat Dubai. At least itu experience. Kerjanya apa aja yang penting aku bisa experience, melihat Dubai dan lain-lain. Seperti itu dari Dubai ke Inggris, jadi awalnya ke Dubai. Nah itulah dia, kita punya cita-cita, tapi kita lakukan apa yang kita tahu dulu. When you don't know what to do what you know. With what you have and what your current situation right now, right here.
Jadi jangan pernah jadi alasan, oh nanti deh aku nunggu ini dulu, aku belum punya ini, aku mau keluar negeri tapi kan aku nggak punya ini, itu nggak. Lakukan dulu dengan apa yang kita punya dan kondisi kita yang sekarang ini. It's better to learn English with a book, grammar, or something, or talking with people with English. Thank you. 100%, 100% praktis. 100%. Okay. Yes, Timmy, somebody want to hear you speak. Stand up. Can you say, hi, my name is Timmy, la la la, whatever. Stand up. Ayo, what you like? What you like about Indonesia? Come on, say. I don't think my mic is. Yeah, it's Yeah. on. Working? Yeah. Yes. What? I don't hear myself. Okay. Say hi, everyone. Hello. I like Indonesian food. Yeah. What do you like? Yeah, I know. Work it, boy. Do you know seblak? It's a black. Timmy, what did you eat so far in Indonesia? Tell me, teman. What's your favorite? Saya makan pasta. You can say it in English now. What you like about That's Italian. Indonesia? What you like about Indonesia? Saya makan di Indonesia sate, nasi goreng, rendang, Random. bakso. Ayam, Ayam. woku, Ayam woku, ya. Timmy. pop mie, Indomie. Makan Indomie. They want to eat Indomie. Now you can say it in English. What you like about Indonesia since you came? You share the experience. They want to hear you speak English. I like how everything is cheap, so that I can go to many fun places. And then, I also like, what do you like? Swimming? I like berenang. Berenang? Hello guys, I'm Timothy. I'll be your host today. Mother, today I will be talking about the things I like about Indonesia. Everyone who's spoken English so far has spoken it very well. Yeah. So I'm very impressed with that. Silakan. Maaf. No, I want it. Sebentar, Tim. Okay, my name is Raisa Supa. I'm 17 years old. First, I'm sorry if I grammar is very bad, but I try to speak what in my mind. The question is, I wonder if in London or other English country, if there's people judge our bad grammar or our bad English language, or they don't even care about it, because as long as they understand what I speak. Thank you. What do you think, Tay? It depends where you go in England. If you go to London, it's so multicultural. We have people from all over the world. So we kind of Understand. we understand that. We expect it. But I can't speak for the rest of England. But Yeah. I think they're okay if you try. Ya, they're okay. Jadi kalau menurut dia sih oke ya, apalagi di London itu memang udah diverse banget, udah banyak orang dari mana-mana, India, Pakistan, Somalia. Jadi kita bicara broken English dengan accent yang seperti itu ya, aksennya seperti itu tuh orang London tuh let's say udah biasa. Jadi mereka juga nggak peduli. Dan itu kalau dilihat dari orang Inggris gitu ya, mereka ya udah somebody trying to speak English with me. Oke. Mau melanjutkan perjalanan? Ya, mau satu paper dan satu pen. I don't know if we've Mau? got time Nggak for it. ada. No. We have to go. We've got to go. We've been here for a long time. But Yeah. Okay.
Dadah. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving